Hanya Engkau yang layak kami agungkan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Yesus Kristus Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Kami sungguh bersyukur untuk kasih, kebaikan, pemeliharaan-Mu yang begitu melimpah dari waktu ke waktu dalam hidup setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah Tuhan panggil, yang Tuhan sudah pilih menjadi milik kepunyaan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Mari kita sekarang bersama-sama, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa pada kesempatan yang indah ini. Sekali lagi berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, 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 amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semuanya harus tetap semangat. Amin. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, senang sekali hari ini Rabu 3 Juli 2024 boleh melihat lagi wajah daripada Bapak Ibu sekalian yang sumringah ya, yang penuh semangat dan ceria. Hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, yang mana juga nanti hari ini akan melakukan perjalanan selanjutnya ke New Jersey, dan setelah itu ke Kanada, keliling Amerika, dan akan kembali ke New Jersey sampai pada bulan November nanti ya. Silakan Ibu James, waktu dan tempat untuk Ibu James. Selamat pagi semuanya, penuh semangat. Haleluya. Pada hari ini, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Saudara, apabila saat ini yang merasa hidupnya pas-pasan, yang merasa hidupnya kekurangan, jangan pernah takut. Jadikan Tuhan adalah gembala kita. Saudara, Alkitab memperkenalkan tentang identitas dan karakter Tuhan kita dengan sangat jelas ya. Salah satu gambaran yaitu gembala yang baik. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, Tuhan adalah gembalaku ini ditujukan kepada Allah Israel ya. Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus ketika dia berada di bumi. Dia berkata, akulah gembala yang baik, yaitu gembala yang mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku.
Dalam Mazmur ini Daud tidak berbicara tentang dirinya sebagai gembala, tetapi dia berbicara sebagai domba yang sangat bangga dan sangat memuji mengandalkan gembalanya. Karena saudara pernah memiliki pengalaman bagaimana seorang gembala, maka Daud dapat merasakan dan memahami betapa domba-domba itu sangat tergantung penuh dengan gembalanya. Hidup dan mati domba-dombanya itu sangat tergantung penuh dengan gembalanya, siapa yang gembalanya. Saudara, kita percaya di dalam tangan gembala tertentu ada orang upahan yang saudara bisa baca dalam Yohanes 10 ayat 12 sampai 13. Di situ domba-dombanya itu harus berjuang sendiri untuk mendapatkan makanan, untuk mempertahankan hidupnya dari serangan binatang buas. Karena gembala tersebut sama sekali tidak memperhatikan domba-dombanya. Ya, ini yang disebut gembala upahan, saudara. Tetapi sebaliknya dalam pemeliharaan gembala yang baik, domba-domba ini akan merasa aman, terpuaskan karena mereka senantiasa dijaga, dipelihara, dituntun kepada rumput dan juga air yang tenang, rumput yang hijau, saudara. Saudara, kita lihat bagaimana artinya padang rumput hijau ini. Padang rumput hijau ini artinya menyegarkan kita, saudara. Banyak sekali kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia tidak mencari rumput yang hijau, tapi rumput yang kering. Sehingga dia mengalami hidup yang gersang. Ya. Tidur tidak bisa enak. Rumput hijau ini saudara berbaring bisa nyaman. Tapi kalau rumput kering saudara nggak nyaman. Saudara, di situ juga dikatakan air yang tenang. Pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah gembalaku itu lahir dari sebuah penderitaan yang sedang dialaminya. Dia sedang berada di sebuah pelarian, yaitu kejaran pembunuh dirinya, yaitu Saul. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik itu, Daud merefleksikan Allah sebagai gembala dalam dirinya. Daud memberikan satu penegasan bahwa dalam hidupnya Tuhan digambarkan sebagai sosok gembala. Karena seorang gembala tidak pernah jauh dari domba-dombanya. Tidak pernah. Seorang gembala itu senantiasa di dekat dengan domba-dombanya. Bahkan kalau ada domba yang pincang, saudara, maka domba itu digendongnya ditaruh di atas bahunya. Saudara, gembala yang mana dombanya, demikian saudara. Tugas seorang gembala itu penting. Dia tidak saja mencukupi kebutuhan dombanya dengan memberi makan. Tapi dia juga berjaga-jaga dari ancaman. Gembala selalu bersama-sama dengan dombanya. Itu sebabnya dari sisi domba, dirinya merasa aman karena dia mempunyai gembala yang baik. Saudara, gembala yang baik ini, kalau ada domba yang mengiringi dia, dan domba ini kan gembala ini selalu ada di depan. Kalau ada domba yang lenceng jalannya, maka dipukulnya dengan tongkat dan gadanya sampai dia pincang-pincang nggak bisa jalan. Saudara, tapi pada waktu pincang itu digendongnya domba itu disembuhkannya. Supaya apa? Supaya akhirnya nanti kalau dia sudah sembuh, dia akan mengikuti gembalanya lagi. Saudara, itu sebabnya dari sisi domba, dirinya akan selalu merasa aman karena ada di samping gembalanya. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi dombanya. Daud menyadari bahwa hubungannya dengan Tuhan bukanlah satu hubungan yang biasa. Hubungan Daud dengan Tuhan itu jauh melebihi kebutuhan-kebutuhan di dalam diri Daud, ya. Dan itulah yang disebut satu keintiman Daud kepada Tuhan yang luar biasa. Bukan hubungan yang biasa,
tapi satu privasi, satu intimasi, satu keintiman yang luar biasa antara Daud dengan Bapa di surga. Saudara, Daud menjelaskan bahwa Tuhan itu digambarkan sebagai gembala karena dia selalu menuntun hidupnya di dalam jalan yang benar. Daud selalu berjalan bersama Tuhan yang selalu memenuhi segala kebutuhannya. Itu sebabnya ketika kita mempunyai hubungan yang intim, ada spiritual connection kepada Tuhan, maka percayalah apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan memenuhi. Dikatakan, tidak akan kekurangan aku. Pernyataan Daud ini menyatakan Tuhan sebagai gembalanya. Hidupnya tidak akan kekurangan, sehingga dia tidak pernah takut bahaya. Oleh karena itu, selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, selama kita menjadi domba yang baik, maka apapun kebutuhan kita tidak akan kekurangan. Semuanya dicukupkan, semuanya disediakan. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah terprogram dalam pikiran kita, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan Tuhan bagi kita semua. Dari kebutuhan fisik ada rasa nyaman, ada ketentraman, dan hal-hal lainnya kita merasakan sungguh-sungguh Tuhan itu luar biasa. Saudara, Tuhan adalah gembalaku dikatakan. Yang pertama, dia melengkapi kebutuhan kita. Tidak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, di dalam air yang tenang ini ada ketentraman jiwa kita. Dia menyegarkan jiwa kita. Dikatakan tidak akan kekurangan. Sedangkan manusia ini memiliki 1001 macam kekurangan. Ya, kurang kasih lah, kurang berkat, kurang damai sejahtera, kurang uang, kurang makan. Banyak kekurangan manusia. Tapi Tuhan berjanji untuk melengkapi segala kebutuhan kita. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung di udara? Bahkan Tuhan mengatakan, marilah kepadaku yang berletih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Inilah gembala kita. Bahkan dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Artinya tidak ada stres, tidak ada depresi, tetapi ada satu kerileksan bersama Tuhan. Saudara, kepedulian Tuhan dinyatakan bahwa dia menyangkut tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita lihat juga bahwa yang kedua, selain tidak kekurangan, Tuhan memimpin dan menjaga kita. Ia menuntun kita di dalam jalan yang benar. Saudara, bagaimana Tuhan menuntun kita dalam jalan yang benar? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta. Saudara, kita lihat apapun bahaya yang sedang menyerang kita, tidak perlu kita takut. Selama Tuhan menyertai kita, saudara tidak perlu takut. Itu sebabnya Musa berkata, Tuhan jangan suruh aku pergi kalau Tuhan tidak menyertai aku. Penyertaan Tuhan ini adalah kunci dalam kehidupan kita. Tanpa penyertaan Tuhan, saudara, hidup kita ini adalah sia-sia. Kita boleh punya semuanya, tapi tanpa Tuhan menyertai kita, semuanya tidak ada artinya, nol besar. Yang ketiga, Tuhan memberkati kehidupan kita. Saudara. Engkau menyediakan hidangan. Engkau mengurapi kepalaku. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup. Saudara perhatikan. Kebajikan dan kemurahan berkat Tuhan itu selalu mengikuti. Selalu mengikuti. Saudara. Dikatakan engkau mengurapi kepalaku. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti aku. Saudara,
di dalam kita mengikuti Tuhan, betapa indahnya. Ya, kita lihat bahwa Tuhan itu menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Saudara, kita disiapkan, kita dididik di saat kita hidup di dunia ini dalam godaan iblis, dalam tawaran-tawaran dunia, di dalam hidup yang hari demi hari ada masa-masa sukar. Kita ada di tengah-tengah dunia yang mudah tergoncangkan dan selalu tergoncangkan. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Ia ada senantiasa bersama kita. Ia mengurapi kita. Saudara, kita lihat godaan iblis membuat kita jatuh. Saudara, tapi Tuhan mengatakan anggaplah itu menjadi satu kebahagiaan. Karena apa? Di dalam percobaan kamu akan menjadi sempurna. Saudara, Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, kisah Daud dikatakan bangkitlah, urapi dia, sebab dia inilah yang aku pilih. Saudara, sejak itu dikatakan waktu Samuel mengurapi Daud, Daud diurapi Tuhan. Dia menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang luar biasa. Saudara, hidup ini sungguh-sungguh pentingnya urapan Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa urapan Tuhan, saudara, kita ini tidak ada apa-apa. Urapan Tuhan itulah yang membuat kita mempunyai kuasa. Kuasa Allah yang menyertai hidup kita. Saudara, kita lihat bahwa gembala yang baik ini senantiasa membawa kita di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan di lembah yang kelam, aku tetap percaya ada Tuhan yang menyertai. Luar biasa, saudara. Saudara tidak akan takut. Meskipun mungkin Daud memang cinta Tuhan dan kita pun berkata kita mencintai Tuhan. Tapi berapa kali kita menyadari bahwa kita sering mengambil keputusan-keputusan yang salah, ya, keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Daud juga seorang yang pernah mengambil satu keputusan yang salah. Tetapi saya percaya kedaulatan Tuhan yang penuh dalam hidup kita akan memimpin kita, membawa kita kembali di jalan yang benar. Saudara, sekali lagi saya katakan, Tuhan itu gembala yang baik. Mungkin di dalam ketidaktaatan kita, kekeliruan kita, kita mengalami seperti gadis yang bodoh, tertidur di masa-masa kegelapan. Kita terbentuk dengan hari-hari yang jahat, masa-masa sukar, ya. Keadaan dunia mencetak hidup kita, saudara, sehingga kita mengalami peristiwa yang buruk. Saudara, keputusan-keputusan kita yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, membawa kita kadang-kadang kita dibawa ke dalam kekelaman. Tetapi percaya, di lembah kelam pun saudara ada bersama kita. Kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego, meskipun dia ada di dalam dapur api, dia tidak pernah keliru mengambil keputusan karena ada hadirat Tuhan yang senantiasa mencengkram dirinya dan firman Tuhan yang menguasai hidupnya. Saudara, kita percaya dunia ini semakin pekat, dunia ini semakin hancur. Orang akan semakin stres, akan ada banyak orang mengambil keputusan yang salah. Orang menjadi putus asa, kecewa, hancur, ya. Saudara, orang-orang ini butuh lawatan. Dosa, saudara, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, saya percaya Tuhan itu menyertai kita. Saudara, akibat yang paling dahsyat dari dosa kesalahan dibuat orang bukanlah tindakan seseorang yang berbuat salah, tetapi yang dosa yang paling parah yaitu hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Oleh karena itu, ayo saudara, bagaimana kita lihat Adam dan Hawa hubungannya rusak kepada Tuhan. Karena apa? Ketidaktaatannya. Dia memakan buah yang tidak boleh dimakan. Saudara, ketika kita memilih berbuat dosa, kita kehilangan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi pagi hari ini,
Ayo kita kembali kepada Tuhan kita sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik selalu membawa kita kepada rumput yang hijau. Saudara, dia senantiasa menyertai kita. Dia senantiasa membimbing kita. Dia senantiasa menyegarkan jiwa kita. Lembah kekelaman yang kita alami, berbicara mungkin tentang persoalan sakit penyakit ya, pikulan-pikulan hidup yang berat yang kita alami. Tetapi sekalipun kita mengalami lembah kekelaman, kita tidak perlu takut sebab ada tongkat dan gada Tuhan yang melambangkan kekuatan kuasa Tuhan yang selalu menghibur kita. Jika hari-hari ini masih ada lembah kekelaman, ya kita hadapi. Mari kita datang kepada gembala yang baik. Minta kekuatan Roh Kudus. Percayalah, kuasa Roh Kudus sanggup mengangkat kita dan memulihkan kita. Tuhan memberkati kita. Gembala yang baik menjamin, bahkan dia bilang, bahkan kebajikan, kemurahan mengikuti hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai gembala yang baik dalam hidup kita. Seperti Daud berkata, setelah dia tahu bahwa Tuhan gembala yang baik, dia berkata bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah ini menjadi satu komitmen kita sebagai keluarga-keluarga Allah, anak-anak Allah. Kita harus berkata, aku rindu untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa, biarlah Tuhan kami percaya. Mungkin keadaan kami saat ini di dalam keadaan yang ada di dalam lembah yang kelam. Mungkin kita mengalami stres dan putus asa. Tapi ingat kita punya gembala yang baik. Gembala yang baik yang membuat kita hidupnya tidak akan kekurangan. Mungkin saat ini saudara mengalami kekurangan. Ayo kita datang pada Tuhan. Saudara punya satu keyakinan yang kuat. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan itu. Kalau ini menjadi pegangan hidup saudara. Di dunia yang stres ini, saudara, kita percaya kita akan diberkati Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku sepanjang hidupku. Walaupun kita ada di dalam lembah yang keram, Tuhan akan membawa kita kepada rumput yang hijau. Bukan rumput yang kering, rumput yang hijau. Dan air sungguh-sungguh yang menyegarkan jiwa kita. Pagi hari ini, saudara, mungkin kita mengalami kekelaman, kekurangan, sakit penyakit, ya persoalan yang membuat kita seperti berjalan dalam jalan yang gelap. Kita tidak usah takut karena kita percaya ada gada dan tongkat kuasa Tuhan yang menyertai kita selama-lamanya. Dan sampai satu saat kita tidak bisa return back. Kita akan berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah komitmen kita. Amin.